Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, di awal setiap khutbah khatib senantiasa berwasiat pada diri khatib sendiri dan hadirin semuanya, mari kita senantiasa waspada akan keadaan kita, bahwa kita ini hidup hanya sementara. Ada yang menghitung dari mulai dunia ini ada sampai nanti hari kiamat, itu kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu hanya sekitar katanya 8 menit saja. Padahal kalau para ulama menghitung sebelum Nabi Muhammad itu, para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sekitar 5.000 tahun. Jadi 5.000 tahun tambah dari Nabi Muhammad kepada kita itu 2.000 tahun, sekitar 7.000 tahun. Kita tidak tahu kiamat berapa tahun lagi, berapa puluh tahun lagi, berapa ratus atau berapa ribu tahun lagi. Tapi ada yang menghitung dari mulainya adanya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, dunia ini hanya 8 menit saja dibandingkan dengan akhirat. Apalagi hidup kita yang tidak, kalau bahasa Sunda, hente 100 tahun acan. Oleh karena itu kita harus senantiasa waspada, jangan sampai kita terjebak dalam kehidupan dunia, tertipu oleh kehidupan dunia dan melupakan kehidupan kita yang sejati, yakni kehidupan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada hari ini masih merupakan momen di awal-awal bulan Muharram. Hari ini tanggal 10 Muharram. Mungkin di antara para hadirin ada yang sedang melaksanakan ibadah puasa 10 Muharram, yang keutamaannya insya Allah diampuni dosanya setahun yang lalu. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Akan tetapi dalam momen khutbah khatib saat ini, saya ingin lebih menekankan kepada sebuah perubahan. Karena saat ini kita masih di awal-awal tahun baru. Tahun baru ini adalah merupakan tahun yang berubah dari tahun sebelumnya. 1444 Hijriah sudah kita lalui. Sekarang kita masuk 1445 Hijriah. Perubahan tahun ini perlu kita jadikan momentum untuk merubah diri. Ketika tahun berubah, maka kita harus ada juga target perubahan tahunan paling tidak. Setiap awal tahun baru kita merencanakan sebuah perubahan baru. Tentu perubahan yang harus kita canangkan, perubahan yang kita desain adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Dan perubahan itu memang perlu ilmunya. Dalam ilmu manajemen, perubahan itu atau dalam manajemen perubahan, ilmu manajemen perubahan, berubah itu tahapnya ada 3. Yang pertama adalah persiapan untuk berubah. Yang kedua, berubah atau masa kita mulai sebuah perubahan baru. Dan yang ketiga adalah kestabilan kita pada perilaku dan keadaan baru. Seperti kita lihat aja seperti pesawat. Pesawat itu kalau mau ke atas, itu pertama dia akan jalan dulu di bawah. Itulah yang namanya persiapan perubahan. Kemudian mulai pesawat itu naik terbang, dikatakan terbang ketika dia mulai melepaskan rodanya. Itu dia sudah mulai berubah. Tetapi perubahan itu masih merupakan perubahan yang transisi. Bisa jadi kalau pesawat gagal take off, dia bisa jadi jatuh sebelum stabil di atas.
Dan nanti kemudian ketika sudah pada satu titik puncak, titik ketinggian, pesawat akan lurus kembali dan dia stabil pada posisi baru. Itulah perubahan. Perubahan dalam diri kita pun harus dipersiapkan. Kita mempersiapkan sebuah perubahan. Kita mendesain lingkungan kita agar mendukung kita menjadi orang yang berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian kita memulai perubahan itu. Ada masa transisinya ketika kita pada saat memulai perilaku berubah kita. Dan nanti akan nyaman kembali ketika kita sudah ada dalam perilaku tersebut. Mari kita ambil salah satu contoh, dan ini merupakan salah satu bagian yang harus kita jadikan agenda perubahan diri kita. Saya kategorikan kita harus berubah dalam diri kita itu dalam dua ukuran. Pertama ukuran hablum minallah, yang kedua ukuran hablum minan nas. Ibadah mahdhah, ibadah yang murni kepada Allah, dan ibadah ghair mahdhah, ibadah yang tidak langsung kepada Allah tetapi ibadah kepada makhluk Allah. Katakanlah ketika kita berkomitmen untuk berubah kaitannya dengan hubungan kepada Allah, salah satu perilaku atau amal yang menunjukkan hubungan baik kita kepada Allah terjalin dengan baik itu adalah, cirinya adalah kita sholat fardu atau tidak. Ketika kita sering meninggalkan sholat fardu, itu ciri yang sangat kuat bahwa dirinya tidak memiliki hubungan baik dengan Allah. Atau ketika sholat kita masih belang-bentong, masih belang-belang, kadang sholat, kadang tidak. Maka hubungan kita dengan Allah itu belum sempurna, belum baik. Ketika di awal tahun baru ini, kita berkomitmen, biarlah 1444 Hijriah, tahun lalu dan sebelumnya, kita mungkin dalam masa jahiliyah belum rajin sholat, maka dimulai dari 1445 Hijriah ini saya berkomitmen untuk menjadi ahli sholat. Maka komitmen itu merupakan sebuah persiapan perubahan. Ibarat pesawat sudah mulai jalan pelan-pelan, niat itu semakin kuat, terlebih didukung oleh lingkungannya. Dirinya sering mendengarkan ceramah betapa utamanya sholat, betapa tinggi keutamaan sholat, betapa besar keuntungan melaksanakan sholat, maka semakin kuat. Kemudian dirinya mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin kalau sarungnya tadinya cuma punya satu, dia beli 2, 3. Agar dia lebih mudah nanti ketika sholat, sarungnya lebih banyak daripada sebelumnya. Itu adalah pra perubahan, seperti pesawat yang baru jalan di bawah. Ketika memulai awalnya dia kalau sholat subuh susahnya minta ampun. Mulai dengan niat, mulai besok saya mau sholat subuh. Berat bisa jadi karena biasanya tidak sholat subuh. Bangun di awal waktu di sholat subuh, bagi yang tidak terbiasa itu berat. Maka ini adalah sebuah proses perubahan seperti pesawat yang mulai naik. Dia sudah mulai melakukan sebuah perubahan. Ketika terus perubahan itu dilakukan, dia komitmen, dia terus sholat, dipaksakan 1 hari 5 kali, tidak pernah tertinggal sekalipun. Meskipun sedang sesibuk apapun, serepot apapun, sepayah apapun badannya, dia 5 kali sholat. Maka ketika pada satu titik ketinggian, dia akan berada pada posisi stabil dan dia akan menciptakan perilaku baru. Apa itu? Sholat 5 waktu tanpa tertinggal. Itulah secara teori dalam ilmu manajemen perubahan
yang bisa kita terapkan di dalam perilaku ibadah kita. Itu kaitannya dengan hablum minallah. Yang berikutnya adalah hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia, itu pun harus senantiasa kita lakukan perubahan. Katakanlah 1444 Hijriah dan yang lalu-lalunya, kita adalah orang yang emosional, yang temperamental, yang mudah marah, yang mudah sakit hati, yang mudah membenci, yang rigid, yang tidak fleksibel, yang perilakunya ngebosi, merasa tinggi hati di depan makhluk Gusti. Maka mungkin tahun ini kita jadikan momentum perubahan. Ya Allah, saya ingin berubah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang tidak ngebosi. Awalnya mungkin perubahan itu sulit, karena seperti pesawat ketika naik ke atas, banyak pesawat yang gagal take off, karena ketika naik ke atas tiba-tiba ada bermasalah dan kemudian pesawat jatuh atau kembali lepas landas. Ketika kita memulai sebuah perubahan, ketika kita melalui masa transisi dalam memperbaiki akhlak kita, dalam memperbaiki ibadah kita, tetap tenanglah, karena memang masa transisi perlu pengorbanan. Akan tetapi terus kita pertahankan perubahan itu, terus kita pertahankan perubahan itu. Tadinya kita temperamental menjadi orang yang penyabar. Tadinya kita orang yang gampang berburuk sangka atau suudzon menjadi orang yang husnudzon. Dalam proses itu perlu sebuah pengorbanan seperti pesawat yang sedang naik ke atas. Akan tetapi ketika kita sudah stabil dalam perilaku baru, sangat mudah kita menjadi orang yang penyabar. Sangat mudah kita menjadi orang yang ikhlas. Sangat mudah kita menjadi orang yang tawadhu. Intinya hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita senantiasa jadikan diri kita orang yang senantiasa berubah, terus berubah, terus berubah. Ingatlah teori ini, bahwa perubahan itu diawali dengan persiapan, seperti pesawat yang memulai jalan. Berat pesawat ketika jalan, karena dia harus menanggung beban berat, bodinya saja sudah berat. Kemudian ketika dia naik juga dia berat, tetapi ketika sudah pada posisi yang baru, di atas, sudah datar kembali, penumpang pun merasa nyaman, pilot pun sudah merasa tenang, dan pesawat pun sudah stabil pada kondisi yang baru. Oleh karena itu, tetaplah tenang ketika kita membuat sebuah perubahan. Karena ketika kita sudah stabil berubah pada perilaku dan karakter yang baru, kita akan menikmati sebuah kenyamanan dan kenikmatan dalam posisi yang lebih baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.